Di suatu pagi yang tenang, di sebuah pedesaan berbukit hijau di Inggris, seorang peternak melangkah keluar dari rumahnya untuk memulai rutinitasnya. Tapi tiba-tiba, pria ini melihat pemandangan yang mengerikan. Di pagar depan rumahnya, tertancap sebuah kepala domba yang masih segar. Dia tahu dari siapa. Dan tepat di bawahnya, ada secari kertas yang isinya tuh cuma dua kata simpel. Kamu selanjutnya. Ancaman yang bikin merinding sih. Nah, ini siapa sebenarnya pelakunya? Dan akankah ini berhenti sebatas ancaman aja? Atau akan ada nyawa yang harus menghilang? Mari kita simak salah satu investigasi kriminal paling luar biasa dalam sejarah forensik kepolisian Inggris. Kasus Graham Beckhouse. Nah, pria ini namanya Graham Beckhouse. Graham yang menerima ancaman ini tuh beneran panik pada saat itu. Sedangkan istrinya yang bernama Margaret Beckhouse, akrab dipanggil Maggie, mencoba menenangkan suaminya. Kayaknya tuh biar kita masuk lebih dalam ke ceritanya, kita harus kenalan dulu nih sama keluarga ini. Jadi Pak Graham umurnya tuh udah 44 tahun, dia hidup bersama Maggie dan kedua anaknya yang masih pada kecil. Mereka tinggal di pedesaan Horton, Inggris. Desa ini hitungannya tuh damai banget sih, dengan bukit-bukit yang hijau, lalu populasinya tuh cuma sekitar 300 orang. Pokoknya jauh dari kebisingan. Dan di desa ini, Graham bekerja sebagai peternak sapi, yang sekaligus lagi nyoba-nyoba bertani gandum juga. Sekilas hidup Graham tuh terdengar tenang ya, hidup di desa, punya lahan, punya ternak, impian banyak orang kota sih. Tapi sebetulnya, hidupnya tuh lagi amburadul. Jadi, Pak Graham ini basicnya bukan peternak maupun petani. Dia itu mantan tukang cukur. Tapi karena ayahnya meninggal dan mewariskan peternakan ini, jadi ya mau nggak mau dia jalanin dengan ogah-ogahan. Dan hasilnya ya bisa ketebak. Kayak dia ngide nyulap sebagian lahan peternakannya jadi pertanian gandum, dan menurut perhitungannya tuh akan menambah keuntungan. Tapi sayangnya, gandum-gandum ini terkena penyakit berturut-turut, dan akhirnya selama 2 tahun terakhir ini, dia gagal panen gandum. Sakit banget sih, 2 tahun loh. Ini menyebabkan utang dia menumpuk sampai 70.000 pound sterling. Ini tuh udah gede banget sih, udah miliaran rupiah sih. Dan sekarang nih, dengan segala beban yang dia pikul, nyelip nambah satu lagi masalah. Surat ancaman dengan potongan kepala domba yang mengerikan itu. Gimana nggak meledak tuh kepalanya? Di momen ini dia parno banget sih. Curiga ke semua warga desa, dan begitupun para warga desa. Dengan desa sekecil ini, ya rahasia tuh bakal tipis banget sih. Bisik-bisik mulai beredar, dan warga saling curiga satu sama lain. Dan mulailah tuh cocok logi tuh. Gosip yang paling agak kedengeran tuh dari Grahamnya sendiri sih yang curiga. Dia tuh punya masalah sebetulnya sama tetangganya yang bernama Colin Bedell Taylor. Colin ini adalah seorang pensiunan perwira angkatan darat dan sekaligus insinyur juga. Sekarang di masa tuanya, di desa, dia jadi tukang kayu furnitur gitu kesibukannya. Nah, jarak rumah Colin itu tuh deket, sekitar 182 meter dengan peternakan Graham. Dan ini nih yang jadi masalah. Mereka sampai detik itu punya masalah sengketa patok tanah. Ya agak lumayan sering terjadi nih di pedesaan Indonesia juga ya, jadi hati-hati guys. Tapi masa sih ya, masalah patok tanah bisa sampai ngincar nyawa gini? Nah masalahnya, Colin nih lagi punya kondisi mental yang nggak stabil. Jadi 2 tahun yang lalu, anak bungsunya yang baru aja menginjak 20 tahun, yang bernama Digby, meninggal karena kecelakaan mobil. Ini kehilangan yang berat banget sih untuk seorang bapak. Kita balik lagi ke Graham ya. Dengan perasaan takut yang menghantuinya, dan lelah juga sih mencurigai siapapun bisa jadi dalang dari semua ini. Akhirnya dia melaporkan kasus ini ke polisi. Polisi pun akhirnya datang ke peternakan itu, memeriksa kepala domba dan surat ancaman. Nggak banyak petunjuk yang ditemukan. Satu-satunya hal yang mereka temuin itu di kertas surat itu. Jadi ada di bagian kosongnya tuh, di samping tulisan ancaman itu, ada bagian kertas yang teksturnya tuh agak berbeda. Nah, ketika kertas itu disorot pakai lampu dari arah miring, akan terlihat ada bekas tapak tekanan pulpen yang bentuknya tuh coretan melingkar-lingkar gitu, kayak spiral acak-acakan lah. Nah, tapi ini cuma tapak tekanan aja. Petunjuk sekecil itu nggak cukup, dan polisi waktu itu menganggap ini cuma pertikaian tetangga yang kayaknya tuh lazim aja terjadi di pedesaan. Jadi polisi nggak terlalu serius merespon kasus ini, hanya menasehati Graham untuk lebih menjaga rumahnya. Dan kalau diperlukan, pasang alat perekam di telepon. Beberapa hari berlalu, dan keluarga Beckhouse pelan-pelan mulai bangkit dari rasa takut mereka. Pagi itu Maggie, istrinya Graham, berencana pergi ke dokter hewan, ngambil obat buat sapi yang lagi sakit itu. Tapi mobilnya sendiri lagi rusak. Jadi dia memutuskan mau pakai mobilnya si Graham aja. Ia berjalan melangkah ke mobil itu, tidak ada kecurigaan sedikit pun. Maggie membuka pintunya, masuk, menutupnya kembali, dan duduk manis. Ketika dia putar kuncinya,
Ledakan keras terjadi di dalam mobil itu. Tubuh Maggie terhantam panas serpihan logam dari bawah tempat duduknya. Dengan sisa tenaga yang ada, dia berhasil keluar dari mobil. Agak cukup lama buat Graham menyadari ini, karena dia lagi di gudang pemerahan susu sapi sambil kebetulan lagi ngedengerin musik. Ketika sadar, betapa kagetnya sih dia. Maggie langsung dilarikan ke rumah sakit dan masuk ke perawatan intensif. Di sisi lain, polisi datang ke peternakan Graham, mendatangkan tim penjinak bom juga, takut ada bom lainnya, sambil terus memeriksa TKP. Dan Graham sebagai tulang punggung keluarga, terus bertahan di peternakan ini. Mari kita tengok ke Maggie yang lagi ada di rumah sakit. Kondisinya tuh parah banget sih. Untuk dokter mengeluarkan serpihan-serpihan logam di tubuhnya aja, itu tuh butuh waktu 7 jam. Dan total serpihan yang berhasil dikeluarkan, itu tuh 0,5 kilogram. Mengenaskan banget sih. Tapi akhirnya proses perawatan yang sangat menyakitkan ini dilalui. Dan untungnya Maggie selamat. Tapi ia harus terus dirawat di rumah sakit dalam waktu yang cukup lama. Dan anak-anak akhirnya dititipkan ke nenek kakek mereka. Berita ini bikin gempar desa itu. Dan polisi menarik ucapannya. Ini udah bukan sekedar pertikaian biasa sih antar warga tetangga desa gitu. Ini udah percobaan pembunuhan. Pasti ada sesuatu di balik ini. Dan pikir polisi, bom itu jelas-jelas ditujukan ke Graham yang harusnya pakai mobil itu. Tapi pertanyaannya, siapa yang menginginkan Graham Bekos mati? Dan kenapa? Nah, sebetulnya di hari yang sama saat ledakan itu terjadi, Graham sebetulnya nemu surat ancaman lagi yang berbunyi kira-kira tuh datang 2 kali minggu lalu. Tapi babi-babi itu ada di sekitar. Nah, babi-babi itu tuh merujuk ke si para polisi ini yang ada di peternakan mereka. Kita lanjut suratnya ya. Di surat itu diakhiri kata-kata sampai jumpa lagi. Ini ancaman kagak selesai-selesai sih. Dan bakal selesai sama mana coba? Polisi akhirnya duduk bareng sama Graham. Mereka minta Graham jujur aja. Siapa aja di desa ini yang kemungkinan membenci kamu? Mantan pacar, musuh lama, atau siapapun, beritahu kami. Dengan ragu, Graham menyebut satu nama sekaligus membuka rahasia gelap tentang dirinya sendiri. Ia menyebut David Hodgkinson. Siapa dia? David ini sebetulnya adalah teman dekat Graham. Bahkan waktu Graham nikah dulu, David yang jadi pendamping pengantin prianya. Tapi ini rahasianya. Ternyata Graham tuh pernah berselingkuh dengan istrinya David. Ini rahasia katanya harusnya sih nggak ada yang tahu. Graham, cari-cari masalah aja nih orang. Dan David ini ternyata adalah seorang mantan pekerja tambang. Yang mana pekerja tambang di sana itu tuh punya akses ke bahan peledak. Mengetahui hal ini, polisi ngerasa dapat secercah petunjuk. Mereka mulai mencari David, tapi sayangnya ternyata David itu lagi liburan ke Spanyol. Bahkan di hari kejadian peledakan. Jadi ya mustahil kalau David itu pelakunya. Tapi selain David, ada satu nama yang tersisa. Colin Bedell Taylor. Si tetangga yang lagi depresi berat itu, dan punya masalah sengketa tanah juga sama si Graham. Graham menambahkan satu detail lagi terkait masalah dia sama si Colin. Jadi, Graham tuh sebetulnya mempekerjakan Denzel di peternakannya. Nah, Denzel ini adalah seorang pemuda yang merupakan teman dari anaknya Colin yang meninggal kecelakaan. Yang mana sebetulnya Denzel lah yang nyetir mobil saat kecelakaan itu. Tapi dia selamat, sementara si Digby kagak. Jadi bisa dibayangin tuh, setiap Colin melihat teman anaknya itu kerja di peternakan Graham, kemungkinan ya luka lamanya tuh pasti terasa lagi dan makin-makin dah dia benci sama Graham. Pas dengar pernyataan ini, polisi mulai fokus ke Colin dan menanyakan ke warga desa. Colin tuh orangnya tuh kayak gimana gitu. Tapi warga desa tuh kompak bilang kalau Colin tuh ya orangnya baik dan hangat juga. Colin bahkan secara sukarela buatin bangku panjang di tengah desa ini buat teman-temannya atau tetangga-tetangganya bersantai, lengkap dengan ukiran kata-kata manis di sandarannya. Duduklah sejenak. Dan dia juga rajin memperbaiki furnitur-furnitur warga yang rusak. Dan beberapa orang juga ada yang bilang kalau Colin tuh memang cukup pendiam, tapi dia humoris juga kok. Jadi kayaknya sih nggak mungkin sih ya Colin pelakunya gitu, yang tega bisa mencelakai orang gitu. Nah, mendengar pernyataan-pernyataan dari warga desa ini, dan polisi juga nggak menemuin petunjuk lain. Jadi polisi pada saat itu tuh buntu. Akhirnya polisi untuk saat ini cuma bisa kasih solusi sementara, yaitu perlindungan 24 jam di rumah Graham. Waktu pun berlalu, sudah lebih dari seminggu, polisi silih bergantian berjaga di rumah Graham, dan semuanya aman-aman aja. Tapi polisi nggak bisa terus-terusan berjaga selamanya di rumah Graham ini. Atas kesepakatan bersama nih sama Graham. Graham juga sih yang ngerasa kalau ada polisi, pelakunya tuh jadi nggak berani keluar. Jadi mereka memutuskan untuk penjagaan dihentikan. Walaupun agak berat sih ini dari polisinya. Ngeri si Graham nih bakal kenapa-napa. Tapi sebagai gantinya, polisi masangin sebuah tombol panik atau tombol darurat gitu.
Kalau ada apa-apa, jadi Graham tinggal pencet itu tombol dan alarm bakal langsung bunyi di kantor polisi terdekat. Semua setuju dengan strategi ini dan polisi pun akhirnya pergi dari peternakan Graham. Beberapa minggu kemudian, tepatnya 30 April 1984, kantor polisi tiba-tiba gaduh. Alarm dari rumah Graham bunyi kencang. Polisi langsung tancap gas ke kediaman Graham. Wah, kayaknya tuh ada sesuatu yang terjadi nih. Mobil-mobil polisi mendaki bukit menuju ke rumah Graham. Sekitar 10 menit akhirnya tuh mereka sampai. Lalu polisi melangkahkan kakinya ke rumah itu. Mereka membuka pintunya. Ini ngeri banget sih. Mata mereka tertuju pada lorong yang sempit. Mereka menemukan pemandangan yang berat banget buat dilihat. Bangku-bangku terbalik, tetesan-tetesan darah yang berbentuk bulat-bulat gitu menghiasi lantai. Lalu kita juga bisa melihat 2 orang bersimbah cairan merah. Yang pertama, Colin Bedell Taylor, tewas di tempat, tergeletak di lantai dengan 2 luka tembakan di dada. Tapi tangannya tuh masih menggenggam erat sebuah pisau berlumur cairan merah. Dan di sudut yang lain, ada Graham nih. Kondisinya tuh nggak karuan bersimbah cairan merah juga. Tapi dia masih hidup. Ada luka sayatan panjang di wajah dan di dadanya, lukanya tuh cukup dalam banget. Lalu Graham tuh terbata-bata ngejelasin apa yang terjadi sambil menahan rasa sakit. Jadi menurut pengakuannya, Colin itu ternyata mencoba membunuhnya. Dan dia, si Graham ini, membela dirinya menggunakan senjata api. Polisi segera tuh membawa Graham ke rumah sakit dan ia mendapatkan perawatan. Di sana polisi mencoba menenangkan Graham yang masih ketakutan dan pelan-pelan dia berusaha menjelaskan lagi. Jadi ceritanya menurut Graham tuh kayak gini. Saat matahari terbenam, Colin tuh datang bertamu ke rumah Graham, menanyakan kabar Maggie yang pada saat itu tuh masih dirawat di rumah sakit. Dan Graham bilang kalau istrinya tuh udah mulai membaik sekarang. Tapi tiba-tiba nih, di momen ini, Colin malah mulai bertingkah aneh. Dia tiba-tiba tuh bilang kalau Tuhan telah mengirimku. Ya Graham bingung gitu, nggak ngerti maksudnya apa dan malah ketawa. Nah ini membuat Colin tambah marah dan bilang kalau Graham tuh telah menertawakan Tuhan. Graham harus bayar akibatnya. Suasana udah mulai tegang dan di sini tiba-tiba Colin lagi-lagi mengatakan sesuatu yang aneh, lebih tepatnya menuduh gitu. Dia bilang kayak, "Kenapa kamu bunuh anakku?" Ya Graham kaget dong ini. Dia kagak tahu apa-apa dan tiba-tiba dituduh kayak gini. Graham coba ingetin ke Colin kalau anaknya tuh mati ya karena kecelakaan mobil, bukan karena Graham. Colin gak gubris sama sekali omongannya Graham dan dia malah terus ngomong aneh dan malah membeberkan kalau teror yang selama ini diterima oleh Graham itu tuh dalangnya tuh adalah Colin. Dan kata si Colin, harusnya tuh Graham yang mati di ledakan itu. Setelah pengakuan ini, Colin mengeluarkan pisau dan menyerang membabi buta si Graham dan sambil berteriak kalau dia sedang melakukan pekerjaan Tuhan. Terjadilah perkelahian, Colin berhasil menerjang dan melukai muka dan dada Graham secara brutal. Graham dalam kondisi pendarahan yang hebat kabur dan dia berlari ke lorong, lalu dia berhasil mengambil senjata api dan Graham langsung berbalik mengarahkan senjata api itu ke Colin. Dia berteriak kayak menyuruh si Colin ini berhenti, kalau enggak dia bakal menembak Colin. Namun Colin tetap melangkah maju sambil menggenggam pisau. Ya, mau nggak mau, akhirnya Graham menembak dada Colin sebanyak 2 kali, dan Colin pun tewas seketika. Jadi begitu cerita menurut penuturan Graham. Sekarang kita pindah ke TKP. Melihat polisi memeriksa lokasi kejadian ini, kepolisian terus memerhatikan detail TKP, termasuk juga memeriksa sampai ke halaman rumah Colin loh. Nah, di sana mereka menemukan sebuah pipa besi tergeletak di tanah berumput. Pas diangkat, agak berat nih pipanya. Nggak ada yang aneh sih, paling rumput yang ketinggian pipa itu tuh agak penyek aja, tapi masih seger. Dan plot twistnya, pipa ini cocok dengan komponen bom rakitan yang meledakkan mobil Graham. Semua seolah mengarah ke satu kesimpulan. Colin adalah pelakunya dan Graham korbannya. Colin pelaku dari semua ini, ancaman dengan kepala domba, bom yang harusnya ditujukan ke Graham, dan terus sekarang penyerangan babi buta. Tapi, detektif dari kepolisian nggak bisa tenang mendengar cerita yang terlalu sempurna dari seorang yang baru aja membunuh tetangganya sendiri. Detektif itu memutuskan untuk membiarkan darah, pisau, dan benda-benda mati itu yang bercerita melalui ilmu forensik. Nah, penyelidik forensik mulai memeriksa lebih detail tetesan-tetesan darah di lantai, seperti yang udah gue sebut. Bentuknya tuh bulat-bulat gitu. Nah, ini aneh. Darah ini menceritakan kisah yang berbeda dengan cerita versi Graham.
Jadi ketika seorang ribut rusuh gitu hingga berdarah-darah, darahnya tuh akan terlempar dan bentuknya tuh akan lonjong-lonjong memanjang gitu. Darah dengan bentuk bulat-bulat sempurna gini hanya bisa terjadi ketika seseorang berdiri diam, tidak bergerak, sehingga darahnya jatuh menetes dari atas lurus ke bawah. Terciptalah darah berbentuk lingkaran atau bulat. Jadi ini udah mulai agak janggal nih. Dan mereka juga sempat memeriksa tangan Graham, nggak ada luka satupun di tangan maupun di telapaknya. Ini nggak masuk akal. Ketika seseorang berduel melawan musuh yang menggunakan pisau, tangan akan refleks berusaha melindungi bagian tubuhnya, sehingga akan tercipta luka tangisan pada tangan ataupun telapak. Tapi, tangan Graham kagak terluka sama sekali. Ini beneran ribut apa kagak sih? Lalu, pakar forensik mulai memeriksa luka-luka di tubuh Graham. Ada luka di wajah dan di dadanya. Ada kejanggalan nih pada pola lukanya. Luka ini terlalu panjang nyambung gitu tanpa terputus-putus. Kayak di bagian muka kita bisa lihat, berkesinambungan gitu ya panjangnya. Terus di bagian dada juga, dari titik sini sampai sini nyambung gitu, satu sayatan. Nah, dalam perkelahian yang kayaknya tuh agak rusuh gitu, agak mustahil membuat luka panjang gini tanpa terputus-putus. Karena saat diserang, tubuh secara insting akan refleks tersentak dan menarik diri. Sehingga alur lukanya tuh harusnya ya terputus-putus, nggak nyambung kayak gini. Pola ini hanya bisa terjadi kalau Graham diam aja. Tapi ini kan gak masuk akal ya, karena kata Graham ya ributnya rusuh gitu. Jadi, berdasarkan kita melihat pola darah dan luka, menurut ahli forensik, yang lebih masuk akal adalah Graham yang melukai wajah dan dadanya sendiri. Ngeri banget ya. Lalu sekarang kita bisa berpindah memerhatikan jasad Colin. Jasad pria tua itu masih menggenggam erat pisau berlumuran darah. Tapi bagi ahli patologi forensik ini tuh sangat mustahil. Saat seseorang tertembak, otot-ototnya akan mendadak lemas, sehingga pisau yang digenggamnya seharusnya terlepas. Lalu mereka mencoba melepaskan pisau itu dari jasadnya Colin, dan ternyata di telapak Colin berlumuran darah di semua bagian. Ini janggal banget. Ketika seseorang menggenggam pisau erat-erat sambil menusukkan ke korban, ada bagian telapak tangan yang seharusnya tuh nggak terkena darah, karena tertutup gagang pisau, jadi terlindung gitu. Tapi telapak tangan Colin tuh merah cukup merata. Artinya, ada seseorang yang meletakkan pisau itu setelah Colin mati. Malah kemungkinan besar, Colin gak pernah menggenggam pisau itu saat kejadian. Jadi ini sangat terlihat settingan. Temuan ini menyatakan kalau Graham bukanlah korban dari keributan ini. Tapi pertanyaannya, kenapa Graham membangun cerita ini dan juga membunuh Colin? Dan temuan ini masih belum menjawab dalang yang mengancam Graham di awal cerita tadi. Akhirnya polisi menggeledah kamar Graham dan mereka menemukan sebuah buku catatan. Isinya ya kayak buku pada umumnya aja. Lembar demi lembar mereka buka dan akhirnya mereka menemukan sebuah coretan di halaman itu. Coretan yang berbentuk melingkar-lingkar spiral abstrak aneh gitu. Nah, lu masih inget nggak tapak tekanan pulpen di kertas surat ancaman teror kepala domba di awal cerita yang tapaknya berbentuk lingkaran juga? Nah, ini sama persis nih. Jadi yang di buku Graham adalah coretan yang bertinta dan yang di kertas surat teror itu tuh tapaknya aja. Jadi, kertas yang digunakan menulis ancaman itu berasal dari buku Graham, yang mana artinya Graham sendirilah yang menulis surat ancaman itu untuk dirinya sendiri. Graham yang merancang teror kepala domba itu, bahkan ahli tulisan tangan pun mengkonfirmasi ini. Jadi dari awal, semuanya adalah sandiwara Graham. Sekarang kita masuk ke pertanyaan paling mendasar. Kenapa? Kenapa dia setega itu ngerancang skenario gila ini? Apa yang ada di otak Graham Beckhouse? Ternyata, ini semua ya karena hutang Graham Beckhouse. Graham kan emang punya hutang ya 70.000 pound sterling. Nah, di masa sulit itu, dia diam-diam melipat gandakan nilai asuransi jiwa istrinya, si Maggie, menjadi 100.000 pound sterling. Di sini bisa ditarik kesimpulan, ternyata Graham mengincar nyawa istrinya agar asuransi jiwa istrinya cair, biar dia bisa membayar hutang, bahkan ada lebihnya tuh. Tapi dia ingin bermain cantik, dia tahu nih, ketika seorang istri mati mendadak, suami seringkali menjadi orang pertama yang dilirik polisi sebagai tersangka. Agar menghindari ini, dia tuh butuh alibi. Dia butuh menjadi korban, bukan pelaku. Jadilah dia merancang sandiwara teror itu. Kepala domba di pagar, surat ancaman, semuanya dia desain biar kesan yang terbangun adalah ada orang yang ingin Graham itu mati. Sehingga ketika bom di mobil itu meledak dan istrinya tewas, polisi akan menyimpulkan Graham yang jadi target dan istrinya tidak sengaja jadi korban.
rapi, dingin, dan terencana. Tapi skenario itu gagal karena Maggie selamat. Pada momen itu Graham sangat panik. Kalau polisi terus menyelidiki ledakan itu, semua benang akan mulai mengarah ke dia. Nah, dia tuh butuh kambing hitam atau orang yang disalahin gitu. Dan dia melempar banyak nama sampai akhirnya berakhir ke Colin Bedell Taylor. Kemudian Graham menaruh pipa besi bekas bikin bom di halaman Colin. Nah, kalau lu masih ingat, waktu pipa itu ditemukan polisi, lalu diangkat dari rumputan, rumputnya cuma penyek aja kan, tapi masih segar. Padahal secara logika ya, kalau itu pipa udah ditaruh lama di situ, ya rumputnya bakal mati. Jadi ya sebetulnya Graham baru-baru ini nih, naruh si pipa itu di halaman Colin, biar Colin bisa dihubungkan dengan teror ini. Kita lanjut lagi ya, jadi versi yang benarnya. Sore itu, Graham sendiri yang mengundang Colin untuk datang ke rumahnya. Lalu dengan kejam, dia menembak Colin. Dan setelah Colin mati, dia malah membuat luka di dirinya sendiri. Dia menyiapkan lokasi kejadian ini sedemikian rupa agar terkesan dia yang diserang. Setelah semua setting siap, ia menekan tombol alarm. Dan polisi pun akhirnya berbondong-bondong datang. Ini kejam banget sih. Dia tega loh, sampai harus menumbalkan Colin, seorang bapak yang lagi berduka dan rapuh secara mental, cuma demi lolos dari kejahatannya sendiri. Dari semua bukti forensik ini, pengadilan menjatuhi hukuman penjara seumur hidup ke Graham Beckhouse karena pembunuhan ke Colin Bedell Taylor dan percobaan pembunuhan istrinya sendiri. Bahkan jaksa penuntut menggambarkan Graham sebagai seseorang yang begitu jahat, yang tega mengorbankan istri dan tetangganya demi kepentingan finansial pribadi. Dan nasib Maggie, setelah semua yang dia lalui, ledakan, 7 jam operasi, setengah kilogram serpian logam di tubuhnya, dia sakit hati banget sih pas tahu dalang ini semua adalah suaminya sendiri. Dia akhirnya menceraikan Graham, monster yang selama ini tidur di sisinya. Sebetulnya cerita ini tuh sedihnya tuh nggak sampai di sini doang. Jadi Maggie memutuskan untuk berjuang menggarap peternakan itu bareng sama anak-anaknya yang masih kecil. Tapi nggak lama kemudian, peternakan itu terpaksa dijual karena hutang Graham yang benar-benar menumpuk. Dan setelah beberapa tahun, saat anak-anak mereka sudah tumbuh menjadi remaja, Graham Beckhouse meninggal karena serangan jantung saat dia berada di penjara. Dan setahun kemudian, Maggie meninggal dunia karena kanker. Kasus Graham Beckhouse ini ngajarin kita seberapapun rapinya sebuah rencana jahat, benda-benda mati nggak bisa berbohong. Mereka akan menceritakan cerita yang jujur dan menghancurkan kebohongan-kebohongan itu. Nah, tulis di kolom komentar ya pendapat kalian tentang kasus ini. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share. Makasih udah dengerin sampai akhir. Sampai jumpa di kasus berikutnya. Bye-bye.